Belco is een niet-profit organisatie die Amerikaanse bedrijven in handen met Zuid-Amerikaanse faciliteiten faciliteert in het inhuren van Amerikaanse werknemers. In English? Sure. All employees, no matter what you're doing, please stop and lend me your full attention. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The Belco Experiment. Film yang rilis pada 10 September 2016 ini bercerita tentang 80 pegawai kantor dari perusahaan Belco yang dipaksa memainkan sebuah permainan, yang mana permainan itu mempertaruhkan nyawa mereka. Siapakah yang akan bertahan hidup dari permainan ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan karyawan di sebuah perkantoran nirlaba yang berbasis di Kolombia, beraktivitas seperti biasanya. Yang tidak biasa dari perusahaan ini adalah mereka menanamkan sebuah chip di kepala setiap karyawannya, dengan tujuan agar perusahaan dapat melacak mereka, karena di Kolombia sering terjadi kasus penculikan. There's dozens of kidnappings every year here in Commerce, but usually that sucker, they can locate you anywhere, anytime, no problem. Yeah. Namun keadaan kantor berubah ketika tiba-tiba seluruh bangunan kantor ditutupi jendela logam besar yang mengunci semua orang di dalamnya. Lalu, terdengar suara misterius melalui intercom. All employees, no matter what you're doing, please stop and lend me your full attention. Yang mengatakan kepada 80 orang di kantor bahwa mereka harus membunuh 2 orang teman kerja mereka dalam waktu setengah jam. Jika mereka tidak mau melakukan perintah itu, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Mikey, come on, it's a joke, man. Yeah. We're all gonna die. Pada awalnya mereka menganggap bahwa ini hanyalah lelucon. Ada seorang yang iseng ingin mempermainkan mereka. Tetapi ketenangan mereka tidak berlangsung lama, saat 4 kepala dari teman mereka mulai meledak. Salah satu karyawan yang bernama Mac menyadari bahwa hal itu disebabkan dari alat pelacak yang ditanamkan di belakang kepala oleh perusahaan Belco. Mac bergegas mengambil sebuah cutter dan hendak mengeluarkan alat pelacak itu dari dalam kepalanya. What are you doing? Mike. Mike. Michael Mouch, set down the knife immediately or we will detonate the explosive. Tetapi terdengar lagi suara dari intercom bahwa jika Mac melanjutkan perbuatannya itu, maka kepalanya akan diledakkan dalam 10 detik hitungan mundur. Mac menghentikan tindakannya. Kemudian, siaran intercom itu juga mengatakan bahwa permainan ini adalah nyata, dan mereka dilarang melepas pelacak dari tubuh mereka, ataupun membongkar kamera yang ada di gedung itu. Jika mereka melanggarnya, maka hidup mereka akan berakhir. In 2 hours, we want 30 of you dead. Tersisa 76 orang di gedung itu, dan perintah kedua adalah dalam waktu 2 jam 30 orang harus mati. Jika mereka tidak melakukannya, maka 60 orang akan diledakkan. If 30 of you are not dead, we will end 60 of your lives through our own methods. Mereka mulai panik dan ketakutan, saling curiga satu sama lain dan tanpa sengaja saling membunuh. Calm down, man. Chill out, man. Hey, come here. Get back! Wait a second. I'm sorry. I didn't see anything. Okay, just go. Wait.
Mereka terpecah menjadi dua tim. Tim satu dipimpin oleh Mike, memiliki tujuan mencari solusi lain tanpa harus saling membunuh. Tim 2 dipimpin oleh Barry, memiliki tujuan mengikuti perintah dari game itu. Tim Barry berencana membuka gedung penyimpanan senjata dengan overlast, tetapi rencananya itu digagalkan oleh Mike. Security yang bernama Ivan juga tidak akan menyerahkan kunci gudang itu kepada kelompok Barry. Setelah itu Mike pergi ke atap gedung bersama kelompoknya, berencana meminta bantuan dengan cara menulis pesan di kain yang akan digantungkan di sisi gedung. Tetapi rencana mereka gagal. Mereka ditembaki petugas yang ada di bawah. Salah satu kelompok Mike yang bernama Ki tertembak di tangan. Hal itu membuat mereka bergegas turun untuk mengobatinya. Tetapi pada saat di tangga, mereka dihadang oleh kelompok Barry yang ingin mengambil kunci gudang yang dipegang oleh Ivan. Ivan ditusuk oleh Randall dan kuncinya diambil. Kelompok Barry berhasil mendapatkan senjata yang berada di gudang. Barry mengumpulkan semua karyawan di lobi, menyuruh mereka berbaris dan kemudian mulai menembakinya. Tetapi ada satu karyawan wanita yang tidak tertangkap oleh kelompok Barry. Dia tidak sengaja turun ke lobi dan melihat Barry mulai menembaki teman-temannya. Hal itu membuat dia kembali dan berlari menuju saklar dan mematikan semua lampu. Mereka mulai berlarian dan membunuh satu sama lain, hingga suara dari intercom kembali berbunyi, yang mengatakan bahwa waktu sudah habis, dan hanya ada 29 karyawan yang mati. Hal itu membuat mereka gagal, dan 31 orang akan diledakkan. You've come up one body short. We're sorry to inform you that 31 additional employees will now be eliminated. No! Kemudian datanglah perintah terakhir dari game ini, yaitu siapa yang paling banyak membunuh temannya dalam waktu 1 jam, dia akan dibiarkan hidup. Mereka pun kembali saling membunuh. Begin. I'm sorry. Hingga tersisa Barry, Mike, dan kekasihnya yang bernama Landry. Tetapi Landry terkena tembakan Barry saat kabur dari Barry dan akhirnya meninggal juga. Hal itu membuat Mike marah dan membunuh Barry. Kemudian suara intercom itu kembali terdengar dan mengatakan bahwa Mike adalah pemenangnya. Congratulations, Mr. Melch. Dua petugas datang dan membawa Mike kepada orang misterius di balik semua ini. Saat bertemu dengan pria misterius itu, Mike menanyakan mengapa dia melakukan ini. Pria misterius itu menjawab bahwa ia hanya melakukan sebuah penelitian tentang perilaku manusia saat berada di dalam tekanan. Kemudian Mike mengatakan bahwa dia telah mengambil bom dari setiap kepala orang yang telah meninggal, dan kini bom itu berada di saku kalian. Mike berlari dan mengaktifkan pemicu bom itu, dan membunuh semua orang yang berada di sana. Listen, please, Michael.
Hal yang bisa saya ambil dari film ini adalah kita perlu belajar banyak hal, tetapi tidak semua hal harus kita pelajari. Thanks for watching, see you next time.